Integrated Water Resource Management, disingkat IWRM, atau di Indonesia disebut sebagai pengelolaan sumber daya air terpadu daerah aliran sungai Bengawan Solo oleh kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ferki AB Sedebang, NIM 157180003. Saya Kevin Jairus dengan NIM 157180020. Saya Hikmah Maulana Hasan, NIM 157180021. Saya Misi Wulandari, NIM 157181029. IWRM adalah suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital. Di Indonesia sendiri, konsep pengelolaan sumber daya air terpadu tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan das terbesar dan aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa, terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Das Bengawan Solo memiliki karakteristik topografi yang relatif datar dan sebagian besar berada di daerah dataran rendah, sehingga terbentuk aliran sungai berkelok-kelok atau meander. Luas Das Bengawan Solo adalah 16.100 km persegi. Masuk ke tahapan pertama dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air terpadu Das Bengawan Solo, yaitu tahap inisiasi. Berawal dari sekumpulan mahasiswa aktivis lingkungan yang mengamati wilayah Das Bengawan Solo, berbagai masalah bermunculan di Das Bengawan Solo membuat pengelolaan sumber daya air terpadu harus segera diterapkan. Permasalahan yang terjadi antara lain: pencemaran Bengawan Solo, air berubah warna jadi pekat. Sungai Bengawan Solo tercemar, limbah ancam pertanian warga. Banjir anak Sungai Bengawan Solo di Lamongan meluas, 12 desa terendam. Dan masih banyak yang lainnya. Untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan pemeliharaan Das Bengawan Solo, maka diperlukan pendapat dan aspirasi dari banyak sektor terkait. Kemudian dilakukanlah kunjungan oleh kumpulan mahasiswa tadi kepada beberapa sektor terkait dengan masalah di Das Bengawan Solo. Tahapan berikutnya yaitu analisis stakeholder. Nah, dari stakeholder yang sudah terpilih, stakeholder ini kemudian dibagi ke dalam 4 tingkatan yang berdasarkan dari tingkat ketertarikan dan tingkat pengaruh. Nah, ini ada yang pertama, itu ada yang memiliki ketertarikan dan pengaruh yang tinggi. Ini ada dari stakeholder pemerintah. Sedangkan yang memiliki ketertarikan rendah dan pengaruh tinggi, ini ada pelaku industri, masyarakat sekitar Sungai Bengawan Solo, dan petani. Sedangkan stakeholder yang memiliki ketertarikan tinggi dan pengaruh rendah, itu ada mahasiswa, NGO, komunitas pecinta alam, dan yang terakhir itu stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan rendah, yaitu masyarakat Das Bengawan Solo yang tidak terdampak atau jauh dari Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya akan dilakukan penarikan pandangan dari masing-masing stakeholder, dan di sini saya Misi Wulandari selaku mahasiswa dan merupakan inisiator dari kegiatan IWRM di Bengawan Solo ini. Dan selanjutnya kita akan meminta pandangan dari masing-masing stakeholder. Yang pertama ada dari Ketua RT. Nah, silakan untuk Bapak Ketua RT, ada Pak Iqmal. Jadi gimana Bapak terkait keluhan untuk di Das Bengawan Solo ini sendiri? Baik, terima kasih Mbak Misi. Perkenalkan kembali, saya Hikmah Maulana sebagai Ketua RT mewakili masyarakat yang hidup di sekitar Sungai Bengawan Solo. Seperti Mbak Misi dan rekan lain dapat lihat di layar bahwa di Sungai Bengawan Solo sudah tercemar parah. Kami sebagai warga mengeluhkan diantaranya bau dan rasa gatal yang timbul dari Sungai Bengawan Solo itu sendiri gitu. Rasa gatal ini timbul ketika kami langsung berinteraksi dengan air di Sungai Bengawan Solo yang secara penampilan sudah
jauh dari sebelumnya gitu, yang sebelumnya sangat baik. Kemudian selain bau dan rasa gatal yang timbul, ada juga dampak lain yang kami rasakan. Di antaranya adalah dampak banjir, di mana ini sering terjadi di sekitar Subdas Bengawan Solo Hulu. Nah, mungkin seharusnya pemerintah bisa mengatur debit air di Sungai Bengawan Solo sehingga air tidak meluap sampai ke pemukiman warga. Nah, selain itu, menindaklanjuti yang tadi, itu terjadi perubahan warna juga dari Sungai Bengawan Solo menjadi warna yang sangat pekat gitu. Mungkin ini pengaruh dari industri tekstil ya, jatuh warna limbah pewarnanya yang langsung dibuang ke Sungai Bengawan Solo yang merubah warna dari Sungai Bengawan Solo itu sendiri gitu. Kemudian dari petani sendiri mengeluhkan bahwa lahan pertanian mereka yang menggunakan air Sungai Bengawan Solo itu berubah menjadi kurang baik hasil taninya. Banyak yang istilahnya sampai gagal panen atau kualitas panen yang sangat buruk sehingga merugikan petani itu sendiri gitu. Padahal sebelumnya ketika Sungai Bengawan Solo masih dalam kualitas yang cukup baik, petani tidak mengeluhkan hal tersebut gitu. Jadi sangat pengembalian kualitas Sungai Bengawan Solo seperti sebelumnya, sehingga tidak memberikan dampak negatif terutama bagi kami yang hidup dan mencari nafkah di sekitar Sungai Bengawan Solo. Begitu Mbak Misi. Baik, terima kasih Bapak Mas selaku Ketua RT. Nah, selanjutnya kita mendengar dari stakeholder lain, karena dari Bapak RT juga sudah mengumumkan bahwa tercemar karena adanya limbah industri gitu. Jadi untuk dari perwakilan industri, Bapak Kevin. Baik, terima kasih Misi. Jadi saya mewakili dari semua industri yang ada di Dinas Bengawan Solo ingin mengatakan bahwa sebenarnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2015 bahwa industri besar di Dinas Bengawan Solo sudah memiliki instalasi pengolahan sendiri karena itu merupakan hal yang wajib ya. Namun tidak semua industri di Dinas Bengawan Solo itu memiliki IPA atau instalasi pengolahan sendiri, karena khususnya itu industri rumahan. Nah, hal ini dikarenakan bahwa masih banyak industri-industri yang merasa ini harganya cukup mahal dan biayanya mahal baik dalam pengadaan dan pelaksanaan dan pengolahannya gitu. Dan selain itu hasil pengolahan yang dibuang atau diolah dari industri masing-masing industri yang berada di Dinas Bengawan Solo ini tidak dapat memastikan hasil air yang aman bagi lingkungan. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena teknologi yang mungkin sudah tidak sesuai kriteria. Selain itu juga pemantauan kualitas yang dilakukan oleh masing-masing industri kami juga menurut saya itu belum dilaksanakan maksimal ya, karena yang biasa yang sekarang itu dilaksanakan 3 bulan sekali, dan itu karena berdasarkan SK Menteri Perindustrian nomor 250 tahun 1994 tentang pedoman teknis senam pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor lingkungan. Nah, yang seharusnya itu minimal 1 bulan sekali, yang berdasarkan Kepmen LH 051 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair. Ya, segitu mungkin Misi. Jadi sekian pemaparan dari masing-masing stakeholder. Dari sini Pak Kevin dan Bapak Hikmal sudah memaparkan kondisi Sungai Bengawan Solo yang harus segera ditangani. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perlu banyak koordinasi dan kerjasama dan terkait sektor terkait. Oleh karena itu kami dari Masda mengajukan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk Dinas Bengawan Solo. Kira-kira untuk Bapak Kevin dan Bapak Hikmal, apakah ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan ini? Apakah bersedia? Dari Bapak Hikmal. Bersedia. Bapak Kevin. Kalau dari saya sih bersedia, karena ini masalah yang benar-benar urgensi kalau menurut saya. Ya, terima kasih Pak Kevin. Jadi dari pandangan stakeholder yang terkait ini telah mendapatkan suatu komitmen. Selanjutnya kita melakukan pemeringkatan isu terhadap isu yang sudah dipaparkan oleh para stakeholder. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, maka terdapat 3 isu penting di Dinas Bengawan Solo. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pemenuhan kebutuhan irigasi, dan yang ketiga ada masalah banjir. Kita sudah terhubung dengan pemerintah, itu ada dari Bapak Averki. Jadi kenalkan Bapak, saya Misi Wulandari selaku mahasiswa, dan
kami ingin menginisiasi suatu rencana pengelolaan sumber daya air terpadu dan kami sudah memperoleh banyak pandangan dari stakeholder dan di sini kami ingin memaparkan. Terima kasih kepada Saudari Misi dari mahasiswi. Oke, dan saya juga banyak berterima kasih kepada yang hadir di sini, perwakilan industri dan kepada Pak RT juga, Pak Iqmal. Nah, di sini kami dari pemerintah sangat senang menerima masukan-masukan dari saudara-saudara sekalian, dan berdasarkan tadi ada beberapa isu yang adik-adik sampaikan dan rekan-rekan sampaikan, yaitu yang pertama itu pencemaran air, pemenuhan kebutuhan irigasi, dan banjir. Nah, untuk penanganannya sendiri kami akan segera menurunkan tim ke lapangan dan melihat kondisi yang ada di lapangan, dan di sini kami juga akan bekerja sama dengan pihak Kementerian Kesehatan Lingkungan dan juga Kementerian PUPR, bagaimana supaya pemulihan Das Bengawan Solo ini akan berjalan dengan cepat dan sesuai yang kita harapkan, sehingga pencemaran air, pemenuhan irigasi, dan banjir tersebut akan cepat-cepat tertangani. Baik, terima kasih Bapak Ferki. Selanjutnya, alhamdulillah sudah memperoleh komitmen dari pemerintah. Terus selanjutnya ada penentuan strategi, jadi mengundang semua stakeholder dari industri, dari pihak masyarakat, dan dari pemerintah untuk bersama-sama mengimplementasikan pengelolaan sumber daya air terpadu di Das Bengawan Solo. Nah, ini sudah ada visi dan misi untuk Das Bengawan Solo karena seluruh pandangan stakeholder sudah terkumpul dan komitmen pemerintah juga sudah didapatkan. Selanjutnya kami dari pihak mahasiswa ingin meminta masukan dari masing-masing stakeholder terkait program kerja yang akan kita jalankan bersama-sama. Terus untuk visi dan misinya sendiri sudah ada, sudah tercantum. Terus untuk visinya yaitu terwujudnya kolaborasi berbagai sektor yang untuk pemanfaatan sumber daya air Das Bengawan Solo yang berkelanjutan. Nah, untuk program kerjanya sendiri, Bapak-Bapak, itu ada 6. Yang pertama ada keluhan pada seluruh pihak terkait, baik masyarakat dan industri. Terus ada juga nomor 2 penetapan zona konservasi air. Terus yang ketiga ada larangan membuang sampah ke sungai. Yang keempat ada pembangunan IPAL untuk pelaku industri. Terus yang kelima ada kegiatan dan lomba konservasi. Terus 6 ada rapat evaluasi secara rutin. Nah, untuk itu kami memohon pandangan dan kesanggupan dari masing-masing stakeholder di sini. Nah, mungkin bisa dimulai dari Bapak Iqmal selaku perwakilan masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Misi. Saya sangat mendukung dan sangat setuju dengan program kerja yang disampaikan, ada 6 di sini. Yang terpenting bagi kami adalah adanya usaha untuk memperbaiki kondisi Sungai Das Bengawan Solo sehingga kualitas air di Sungai Bengawan Solo sendiri dapat pulih menjadi dalam kondisi yang baik intinya. Begitu Mbak Misi. Baik, terima kasih Bapak Iqmal. Selanjutnya mungkin dari Bapak Kevin selaku perwakilan industri. Saya cukup setuju ya, karena ini mungkin suatu hal yang urgensi dan khususnya saya mungkin akan lebih berkomitmen lagi pada semua industri untuk lebih ingin membangun sebuah IPAL yang lebih dapat memenuhi standar dalam effluent atau pengeluaran air limbah tersebut. Baik, terima kasih Pak Kevin. Mungkin terakhir dari Pak Ferki selaku perwakilan pemerintah, bagaimana Pak tanggapannya? Baik, terima kasih Dek Misi. Oke, kalau dari saya sendiri, saya sangat senang ya, sangat setuju malah dengan program kerja yang disusun ini. Tapi kita perlu perhatikan lagi, kita harus buat langkah-langkah yang benar-benar nantinya ini bisa berguna gitu. Misalnya kita harus membuat proposal yang lebih detail lagi yang merangkup semuanya termasuk program kerja ini, dan kita akan berikan atau ajukan kepada pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah, Kementerian PUPR tadi sama Kementerian KLHK juga. Selebihnya saya sangat setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ferki. Sekian pemaparan dari kami karena program kerjanya sudah disetujui, sehingga ini dalam perjalanannya dilaksanakan secara terintegrasi demi Das Bengawan Solo yang lebih baik ke depannya. Terima kasih waktunya Bapak semuanya. Terima kasih Bu Misi. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Kak.